Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita kali ini mengenai gaya angkat dan gaya hambat atau disebut lift and drag ya. Jadi tujuan dari topik diskusi kita ini adalah sebenarnya mengenai airfoil ya. Ya, sedikit mereview ya, ada diskusi kita yang lalu sudah kita diskusikan mengenai apa itu aerodinamika. Aerodinamika ya, adalah ilmu yang mempelajari gerak udara, khususnya interaksi dengan benda padat, ya, seperti saya pesawat terbang, ya, atau mungkin dengan kendaraan-kendaraan yang bergerak ya, transportasi. Ya. Ini adalah subbidang dinamika fluida dan dinamika gas. Ya. Dan banyak aspek teori aerodinamika umum untuk bidang-bidang ini. Ya. Istilah aerodinamika sering digunakan secara sinonim dengan dinamika gas. Ya. Perbedaannya adalah bahwa dinamika gas berlaku studi tentang gerakan semua gas dan tidak terbatas pada udara. Ya. Hanya untuk mengingatkan kembali, yang namanya fluida itu ada fluida yang mampu mampat dan tidak mampu mampat. Ya. Atau mungkin lebih dikenal dengan incompressible dan compressible fluid. Ya. Jadi fluida gas dan mungkin fluida cair. Ya. Fluida cair itu mewakili yang incompressible, ya, tidak bisa dimampatkan. Volumenya tidak berubah kalau diberikan tekanan. Ya. Aerodinamika terkompresi. Menurut teori aerodinamika, aliran dianggap dapat dimampatkan jika massa jenis berubah sepanjang garis aliran. Jadi volumenya bisa diperkecil ya, gasnya tetap, volume bisa diperkecil sehingga massa jenisnya meningkat. Ini berarti bahwa tidak seperti aliran yang tidak dapat dimampatkan. Ya. Perubahan kepadatan dipertimbangkan. Nah, ini tadi sudah diperkenalkan atau diingatkan kembali mengenai yang mampu mampat dan tidak mampu mampat, incompressible dan compressible. Ya. Secara umum ini adalah kasus di mana bilangan Mach. Ya, tolong direview kembali mengenai Mach number ini. Ya. Jumlah sebagian atau seluruh aliran melebihi 0,3. Ya, Mach number-nya di atas 0,3. Ya. Di review ya. Ada 4 jenis aliran. Aliran subsonik, ya, aliran arus transien, kemudian aliran supersonik, dan aliran hipersonik. Nah, sekali lagi, tolong di-review kembali mengenai istilah-istilah ini. Ya. Aliran subsonik adalah jenis aliran di mana kecepatan objek yang bergerak kurang dari kecepatan udara. Ya, jadi bilangan Mach-nya atau Mach number-nya adalah rasio kecepatan benda terhadap kecepatan udara. Jadi bilangan Mach kurang dari 0 untuk aliran subsonik. Ya. Kemudian aliran supersonik. Ini adalah jenis aliran di mana kecepatan benda lebih besar daripada kecepatan udara. Aliran supersonik berlaku sangat berbeda dari aliran subsonik. Ya. Cairan atau fluida bereaksi terhadap perbedaan tekanan. Aliran transien. Ya, istilah transien mengacu pada kisaran kecepatan aliran tepat di bawah dan di atas kecepatan suara lokal. Umumnya diambil sebagai Mach number antara 0,8 sampai 1,2. Ya. Ini didefinisikan sebagai kisaran kecepatan antara bilangan Mach kritis. Ya, ketika beberapa bagian aliran udara di atas pesawat menjadi supersonik dan kecepatan yang lebih tinggi. Umumnya mendekati Mach number 1,2. Ya, ketika semua aliran udara supersonik. Di antara kecepatan ini, beberapa aliran udara bersifat supersonik, sementara beberapa aliran udara tidak supersonik. Jadi ketika fluida akhirnya mencapai objek,
fluidanya ya, fluida, ia akan menabraknya dan fluida dipaksa untuk mengubah sifat-sifatnya, ya, temperaturnya, kepadatannya, ya, atau kemudian tekanannya, ya, dan bilangan Mach-nya. Jadi kepadatan itu sama dengan rho ya. Dengan cara yang sangat keras dan tidak dapat diubah, yang disebut gelombang kejut. Ya, di dunia teknik mesin itu sering kita mendengar pemaksaan itu ya, misalnya dipaksa berubah fase ya, khususnya kita ketemukan atau kita temui itu di sistem mesin pendingin ya. Jadi fase dari gas itu dipaksa berubah menjadi cair, ya, yang cair dipaksa berubah menjadi gas dan sebagainya. Yaitu berhubungan dengan penyerapan energi. Kehadiran gelombang kejut bersama dengan efek kompresibilitas fluida, kecepatan aliran tinggi adalah perbedaan utama antara rezim aerodinamika supersonik dan subsonik. Aliran hipersonik. Kecepatan hipersonik adalah kecepatan yang sangat supersonik, atau mungkin jauh di atas supersonik gitu ya. Aliran ini terjadi saat kecepatan benda mencapai 5 kali kecepatan suara, yaitu bilangan Mach 5. Ya. Kondisi hipersonik adalah bagian dari kondisi supersonik. Aliran hipersonik ditengarai adanya aliran suhu tinggi ya, di belakang gelombang kejut. Ya, interaksi viskos ya, interaksi kental kekentalan ya, dan ada penguraian kimiawi gas. Parameter aerodinamik ya, yang kita kenal sebenarnya sementara ini banyak dibahas hanya 2 ya, lift and drag ya, sesuai dengan judul ini ya. Tapi mari kita lihat satu persatu ya. Lift ya adalah fluida yang mengalir melewati fluida yang mengalir melewati permukaan benda memberikan gaya padanya. Ini gaya lift ini ya. Fluida yang mengalir melalui suatu permukaan benda. Ya. Bayangkan bahwa dia melalui suatu airfoil ya, di liftnya besar ya. Jadi fluida itu memberikan gaya ya, pada fluida yang mengalir melalui suatu permukaan benda akan memberikan gaya, gitu ya. Lift adalah komponen gaya ini yang tegak lurus dengan arah aliran datang ya. Tadi aliran yang melewati permukaan itu ya. Lift secara konvensional bekerja ke arah atas untuk melawan gaya gravitasi. Ya. Kecepatan gravitasi ya. Tetapi dapat bekerja ke segala arah dengan sudut tegak lurus terhadap aliran. Ya. Sementara arti umum dari kata lift yang mengasumsikan bahwa itu adalah gaya angkat, ya, berlawanan dengan gaya berat. Gaya angkat dapat pergi ke segala arah atau ke segala arah sehubungan dengan gravitasi, karena ia didefinisikan sehubungan dengan arah aliran daripada ke arah gravitasi. Fluida yang mengalir melewati permukaan benda memberikan gaya pada benda tersebut. Tidak ada bedanya apakah fluida mengalir melewati benda diam atau benda bergerak melalui volume fluida yang tidak bergerak. Nah, jadi fluidanya diam atau bendanya yang diam, fluidanya bergerak ya. Lift adalah komponen gaya ini yang tegak lurus dengan aliran yang datang, jadi aliran datang ya. Jadi ini sekali saya ulang karena untuk melihat gambarnya ini ya, kita melihat ini adalah contohnya langsung ke airfoil ya. Karena ini ada arah aliran ya, apakah airfoil ini bergerak atau udara yang bergerak, itu menimbulkan lift. Pasti gaya angkat ya. Gaya angkat selalu diiringi dengan gaya drag, pasti ada drag. Ya, dia menahan arahnya sama dengan posisi pergerakan atau berlawanan ya. Dia kalau bergerak ke maju airfoilnya atau relatif maju terhadap aliran, drag itu pasti berlawanan dengan arah benda itu bergerak ya. Yaitu gaya permukaan komponen sejajar dengan arah aliran, ya.
Tadi kita lihat ini ada lift, ini ada drag, sehingga gaya aerodinamik total itu ini. Ya. Ada lift dengan drag, gaya aerodinamik total ini, gaya anunya apa? Arah dan besarannya. Ya. Ini ilustrasi sebuah atau beberapa gaya yang bekerja pada sebuah airfoil yang bergerak atau airfoil yang bergerak relatif terhadap udara. Ya, artinya bisa airfoilnya yang bergerak, ya, atau airfoilnya diam tapi alirannya yang bergerak. Drag dalam dinamika fluida, gaya hambat disebut hambatan udara sejenis gesekan atau hambatan fluida ya, adalah gaya yang bekerja berlawanan dan gerak relatif benda apapun yang bergerak sehubungan dengan fluida di sekitarnya. Definisinya dipertajam sedikit ya. Ini bisa terjadi di antara dua lapisan fluida, ya. Fluida dan fluida bergerak ya, atau antara fluida dengan suatu permukaan benda ya, atau fluida dan permukaan padat. Nah ini ya. Gaya drag sebanding dengan kecepatan aliran laminer dan kecepatan kuadrat untuk aliran turbulen. Ya. Meskipun penyebab utama dari gaya hambat adalah gesekan kental atau viskus ya, jadi viskus kekentalan dari fluida ya. Tarikan turbulen tidak tergantung pada kekentalan, ya, karena kekentalan fluida. Komponen drag, nah ini ya, kita hanya menganggap bahwa drag itu cuma satu jenisnya, ya, tapi ternyata drag itu banyak komponennya. Ya. Ya, kalau Anda mungkin pernah menonton apa motor, ya, balap motor, ya, motor GP, ya, atau F1 ya, Formula, ya. Anda lihat ya, bahwa teknisi-teknisi itu membuat sedemikian rupa, ya khusus yang mengenai aerodinamika kendaraan, ya. Sebenarnya banyak yang kita lihat ya, bagaimana permukaan itu dibuat ya, yang kecenderungannya itu membuat bentuk-bentuk profil airfoil ya. Ya. Ternyata ada banyak komponen dari mobil atau motor tersebut yang menghambat. Ya. Nah, yang menghambat komponen apa aja itu ya, sehingga mereka mencoba mengurangi efek dari drag-drag yang terjadi karena komponen-komponen yang ada. Nah, mari kita lihat. Drag adalah gaya dalam suatu benda yang mewakili hambatan terhadap geraknya melalui suatu fluida. Mobil menabrak udara, motor, dan sebagainya. Sering disebut hambatan angin atau hambatan fluida. Ya. Drag bekerja berlawan arah dengan gerak relatif antara benda dan fluida. Kenapa relatif? Ya. Kalau misalnya fluidanya bergerak, ya, bendanya berhenti, sekali lagi saya sebutkan ya. Ini contohnya adalah kalau seperti mobil balap, ya, Formula, kalau dia bergerak, ya, dia bergerak di kondisi yang sebenarnya, ya dikemudikan, ya, jadi benda yang bergerak, udara atau fluida yang relatif berhenti. Ya, tetapi pada waktu dia diuji, ya, jadi mobil itu dimasukkan di dalam wind tunnel. Ya. Nah, wind tunnel ini yang bekerja adalah udara yang bergerak. Ya. Loh, apakah itu bisa diasumsikan sama? Ya, sementara diasumsikan sama, ya meskipun ada efek-efek, misalnya pada lorong udara atau wind tunnel ya, tapi semua diminimalisir ya supaya kondisinya bisa dianggap bahwa mobilnya yang bergerak atau bendanya yang bergerak, sehingga bisa dievaluasi ya, di mana terjadi drag dan bagaimana caranya mengurangi drag tersebut ya, supaya mobil balap atau motor tersebut bisa bergerak dengan kecepatan yang diinginkan. Ya. Contoh sebaliknya menunjukkan gaya hambat aerodinamis yang dialami oleh airfoil atau sayap pesawat yang bergerak di udara dengan sudut serang, ya, angle of attack ya, yang konstan, ya, seiring dengan peningkatan kecepatan udara, ya, relatif ya, artinya terhadap airfoilnya, terhadap benda yang mengalami perubahan kecepatan, ya, kecepatan udara relatif terhadap airfoilnya. Lihat, total drag aerodinamis ya,
Jumlah decomplement drag berikut ini ya. Induced drag terjadi karena pusaran dan turbulensi yang dihasilkan dari perputaran aliran udara dan downwash yang terkait dengan pembentukan gaya angkat. Ya, kita harus ya. Ini mungkin di dalam diskusi kita yang mendatang kita diskusikan sedikit bagaimana apa yang terjadi pada aliran udara yang melewati sebuah airfoil ya, sehingga jelas apa yang disebut induced drag nanti ya. Induced drag meningkat dengan meningkatnya sudut serang, angle of attack. Ya, nanti akan spesifik kita diskusikan mengenai airfoil ini, ya, apa yang disebut dengan angle of attack, ya, atau mungkin bagian-bagian ya, bagian-bagian ada chordnya dan sebagainya ya. Berbanding terbalik dengan kuadrat kecepatan udara. Menurun seiring dengan peningkatan kecepatan pesawat ya, dalam hal ini contohnya pesawat, dan pengurangan sudut serang. Dan sudut serang ini yang disebut angle of attack. Nanti kita lihat apa itu angle of attack ya. Induced drag atau tarik tekan induksi itu yang terkait dengan sudut serang yang besar yang diperlukan untuk mempertahankan gaya angkat dominan pada kecepatan udara rendah. Gaya angkat itu jangan sampai menurun ya. Jadi artinya ya menurun tetapi masih bisa mengangkat ya, sehingga harapannya adalah tidak terjadi lift yang nol ya. Ada form drag atau pressure drag ya. Karena ukuran dan bentuk airfoil ya, pressure drag meningkat dengan kuadrat kecepatan udara. Bentuk airfoil yang disederhanakan dirancang untuk mengurangi drag. Nah, ini nanti kita lihat juga teknik-teknik ya. Saya sekarang lagi membaca beberapa literatur mengenai ini ya, tadi referensi ya, mengenai airfoil ini. Ya, nanti akan saya sertakan juga di sini referensi dari yang kita diskusikan sekarang ini. Ada friction drag, muncul dari gesekan udara terhadap permukaan airfoil yang bergerak melewatinya. Friction drag, ya, gesekan ya, gesekan antara hambatan ya, betul ya, gesekan antara udara dan permukaan dalam hal ini airfoil ya. Friction drag meningkat dengan meningkatnya luas permukaan airfoil dan kuadrat kecepatan udara. Permukaan semakin luas, friction dragnya makin frictionnya atau hambatannya semakin besar. Ya. Saya kira ini kita sudah tahu ya, secara umum banyak ya. Dunia teknik mesin membicarakan mengenai luas permukaan dengan gesekan terhadap udara yang bergerak di atasnya. Profil drag atau viscous drag, ya, atau jumlah gesekan drag dan bentuk drag. Ya. Ada yang disebut dengan parasit drag atau interference drag. Ya. Ini parasit ini dianggap karena bentuknya ya menyebabkan adanya drag atau hambatan. Ya, ditimbulkan oleh bagian pesawat yang tidak dapat mengangkat seperti roda, ya, jadi tidak memberikan efek mengangkat ya. Bentuk roda ini memberikan suatu, saya nggak tahu apakah pusaran atau tumbukan dan sebagainya menyebabkan adanya drag. Ya, dari badan pesawat ya, badan pesawat pun dibikin sebaiknya dibuat semaksimal mungkin seperti bentuk airfoil ya, tetapi tidak bisa akurat ya, karena kepentingannya untuk kargo atau mengangkat penumpang ya. Sirip ekor ya, mesin ya, handle pengunci ya, pengunci tangki bahan bakar, auto pintu dan sebagainya, dan paku keling yang menyambung komponen-komponen dari pesawat atau kendaraan mobil ya. Ini menjadi dominan ya pada kecepatan udara yang lebih tinggi, kayak hambat parasit ini dianggap parasit ya, karena dia menyebabkan efek drag ini ya. Yang satu lagi adalah wave drag, karena ada gelombang kejut yang terjadi pada ujung sayap pesawat dan proyektil. Ya, ini contohnya adalah untuk peluru. Ya. Nah, jadi spesifiknya untuk peluru ya, karena bentuknya disesuaikan agar terjadi memenuhi syarat ya. Ya, apakah kecepatannya ya,
atau kestabilannya dan sebagainya. Terkait dengan melewati penghalang suara atau sound barrier, ini adalah peningkatan gaya hambat yang tiba-tiba dan dramatis yang hanya berperan saat kendaraan atau pesawat meningkatkan kecepatan mulai kecepatan transonik dan supersonik. Ini menarik sekali ya. Ya mungkin sekarang saya lagi membuat simulasi ya mengenai ini ya. Nah, ini sangat terlihat di sini adalah simulasi simulator yang ya tentunya simulatornya itu bisa dipercaya ya. Dalam hal ini saya pakai perangkat lunak ya, software. Nah ini tadi ya komponen-komponen drag ya. Kalau ini ada sumbu drag, ini ada kecepatan, kita lihat ya bahwa yang disebut dengan parasitic drag ya, ini hitam ini ya, itu meningkat dengan meningkatnya kecepatan udara. Semakin tinggi kecepatan udara, parasit drag ini semakin tinggi. Ya. Tadi sudah disebutkan ya, terdiri dari komponen-komponen, ya, komponen-komponen yang bentuknya sama sekali tidak aerodinamis, ya, seperti roda, ya, handle dan sebagainya. Sehingga kecepatan tinggi bahwa ini sama sekali tidak mengurangi drag ya, sangat menghambat. Ya, kemudian tadi ada profile drag ya, ya ada kenaikan ya, tapi landai dibanding dengan parasitik. Nah, cruise induced drag ya semakin kecepatan relatif antara kendaraan dengan udara semakin tinggi, ya, induced drag-nya menurun. Ya, coba dilihat lagi definisi dari induced drag ya. Anda mundur sedikit ya dalam video ini supaya Anda bisa melihat apa itu induced drag, apakah itu parasitic drag, dan apa itu profile drag. Nah, dari ini kita bisa melihat bahwa ini adalah semua jumlah dari drag ini ya, drag total. Ya. Nah, tentunya ini ini adalah pada suatu sudut serang tertentu tetap ya, tidak berubah. Ya, jadi kita bisa menghitung semuanya ini pada sudut serang yang berbeda-beda. Tetapi ini harus dihitung pada sudut serang tertentu. Ya, nanti kita akan diskusikan mengenai airfoil ini. Nah, ini adalah drag yang paling kecil kondisinya ini. Ya, kita lihat kapan drag itu. Ya, kemudian kalau kita sudah bisa memplotkannya pada diagram drag dan kecepatan udara ini, maka kita akan tahu berapakah drag yang paling kecil pada kecepatan udara berapa, dan tentunya sudut serang berapa. Ya, itu yang menarik dari lift and drag ini ya. Induced drag kita lihat ya, karena dia menurun ya, sehingga persamaannya adalah hubungannya adalah 1 V kuadrat. Ya, kalau ini kita lihat ini adalah V kuadrat ya, dengan kenaikan kecepatan ya V kuadrat. Nah, sedangkan ini dia menurun sehingga drag-nya itu induced drag itu semakin kecil ya pada kecepatan yang semakin tinggi. Ya. Drag minimum atau L per D maksimum. Nah, itu yang bisa kita diskusikan mengenai apa yang disebut dengan lift and drag.